Malam Mbak Priska, Halo, selamat malam Mas Rifan. gimana kabar? Alhamdulillah, suara agak serak-serak basah nih karena masih Ket batuk. oh, Dari cuma, kemarin waktu kita ketemu di OJK itu belum sembuh-sembuh juga nih. oh, yang waktu kita di OJK itu udah mulai batuk-batuk sebenarnya ya. Nggak tahu nih, virusnya lebih kuat dari COVID kayaknya. Aduh, tapi keluarga ini sehat-sehat, Ma Ara, Arjuna, Mas Fadli. Ya, Alhamdulillah yang lain Ah, ketularan. Mas Rifan Oke, apa kabar? kabar sehat Mbak Priska, thank you. Gimana lagi ada kesibukan apa aja nih? Lagi ada kesibukan apa Ya, aja? sama aja ya kesibukan ibu-ibu mah di rumah ya. Ini tuh aja dari pagi sampai malam. Sama-sama punya toddler, tahulah rasanya ya Mas. Iya, betul betul. Udah welcome to parenthood lah ya. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang nanti mau tanya-tanya ya tentang market ya, tentang apa saham, ya nanti boleh tulis juga di kolom Q&A. Ya nanti saya dan Mbak Friska akan coba jawab sebisa kita ya, Mbak Friska ya. Iya, kita diskusi santai aja sih ini, biar teman-teman ada temen ngobrol. Nah, ini ditemenin berdua kita. Betul sekali. Nah, jadi topik kita malam hari ini kan lagi hot juga nih, Mbak Friska ya, tentang kenaikan harga BBM, ya kan? Nah, kalau misalkan Mbak Friska sendiri, kan mungkin kemarin juga sempat ngepost juga ya tentang ada pro dan cons atas kenaikan harga BBM. Nah, kan kalau misalkan dari Mbak Friska sendiri, ada tanggapan tersendiri nggak sih mengenai kenaikan harga BBM, Mbak Friska? Kalau nanya ini ke aku ataupun aku nanya balik ke Mas Rifan, kayaknya mungkin buat kita yang orang agak lama di market pasti jawabannya sih mungkin akan sama ya. Maksudnya biasa aja sebenarnya. Teman nih khususnya mungkin buat teman-teman yang investor angkatan corona terutama pasti awal-awal shock, apalagi mungkin ini pengalaman pertama di market yang teman-teman pemula alami ya. Betul. IHSG seperti sekarang habis pandemi dihantam BBM naik segala macem. Sebenarnya kalau ngelihat kondisi sekarang tuh kita agak dejavu nggak sih Mas, kayak 2014 tempo dulu Betul. itu Betul waktu. banget. Cuma bedanya kalau aku lihat ya, aku nanggepinnya kalau mungkin dulu waktu 2014 itu aku shock karena mungkin itu pertama kali sama mungkin seperti teman-teman sekarang yang mereka alamin. Tapi karena ini mungkin udah untuk kedua kalinya, jadi kita Mm-mm. mungkin lebih kalem ya nanggepinnya. Mm-mm. Jangka pendek ya memang bakal seperti ini ya, huru hara segala macam tuh pasti ada Mm. gitu. Pasti Tapi ada. nantinya ya pelan-pelan, lambat tapi pasti itu nanti akan kembali normal seperti biasanya. Maksudnya inflasi segala macamnya, kondisi ekonomi segala macamnya, aku rasa sama seperti 2014 awal-awal shock, tapi nyatanya ya di 2016, 17 sampai bahkan pandemi sebelum pandemi pun kita fine-fine aja. Jadi mungkin buat teman-teman, aku bukan sekedar untuk menenangkan, tapi mungkin belajar dari historikal yang aku alamin ataupun Mas Rifan ataupun yang senior-senior lain di market, eh, ini pasti akan berlalu ya, badai-badai seperti ini dikarenakan BBM naik itu pasti akan berlalu. Jadi kalaupun ada koreksi segala macam di market, aku rasa justru itu momentum yang bisa kita manfaatkan ya Mas Rifan untuk mau serok atau segala macam. Kalau Mas Rifan sendiri gimana nih nanggepinnya? Ya, aku setuju juga sih sama Mbak Friska. Jadi ini kan bukan pertama kalinya ya teman-teman kita menghadapi kenaikan BBM, ya kan kenaikan BBM juga waktu itu kan 2014, 2015 juga pernah terjadi. Kemudian juga kalau kita bicara soal inflasi, ya inflasi kenaikan inflasi juga pernah terjadi bahkan di tahun kayak 2013 itu kan inflasi kita bahkan sempat di angka 8% ya Mbak Friska ya. Ya, Ya, 7 sekian ya waktu itu 7 kalau nggak salah sekian. 2013. Betul. Jadi bukan sesuatu yang harus di lebih-lebihkan, ya kan? Cuman mungkin pengen kasih tambahan sedikit mengenai insight. Mungkin ada teman-teman di sini yang bingung gitu kan. Kenapa sih kok
apa BBM itu harus dinaikkan segala macam. Nah, jadi singkatnya atau sederhananya BBM ini kan kita masih subsidi nih teman-teman. Jadi harga jual BBM di Indonesia itu masih di bawah kasarnya tuh kayak nilai keekonomisannya gitu kan. Nah, karena subsidinya ini gede banget, apalagi minyak sekarang kan juga naik ke kemarin sempat ke 120 dolar bahkan kan bulan bulan lalu ya kalau nggak salah. Nah, itu membuat subsidinya tuh bengkak. Nah, jadi subsidi BBM itu bahkan bisa kabarnya bisa mencapai 500 T, benar ya, Mbak Friska ya? Ya, 502 kalau nggak salah ya. Jauh 502. aku inget banget ini jauh lebih banyak dibandingkan yang dulu 2014. Aku kalau nggak salah inget kayaknya di bawah 200 di zaman itu ya. Dan ini udah 500 T. Jadi Bayangin itu duit semua loh dibakar. tiga kali lipat ya, 3 kali lipat ya. Dan Nah, itu dibakar semua gitu. saya setuju tuh sama Mbak Priska juga. Itu kayak kayak dibakar. Kenapa kayak dibakar? Karena teman-teman bayangin kalau misalkan 500 T itu dibangun buat jalan tol, ini kebetulan tadi juga sempat baca-baca juga, itu bisa membangun 3.500 kilometer jalan tol. Ya, setara dengan 3.500 kilometer jalan tol. Udah gitu kalau misalkan bikin gedung sekolah, itu bisa 200 ribuan gedung sekolah gitu. Jadi dengan duit 500 T tadi itu banyak hal yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, bukan hanya sekedar dibakar. Betul seperti itu ya, Mbak Friska ya. Iya, bedanya masalahnya ini negara bukan startup ya. Jadi Betul. kebayang takutnya kolaps dong kalau kita bakar duit terus. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Gitu ya. Jadi supaya dapat teman-teman dapat gambaran aja gitu. Cuman ya memang pasti akan ada dampaknya ya, harga BBM naik. Nah, mungkin ke beberapa emiten juga mungkin cost-nya akan naik seperti itu. Gitu. Iya, benar. Ah, Gagat ya, kita ngobrol ya. Nah, kalau Mas Rifan mm-mm. sendiri apa nih pendapatnya? Maksudnya ada nggak misal emiten-emiten ini pasti kan teman-teman juga penasaran ya, emiten-emiten yang diuntungkan ataupun dirugikan dikarenakan kenaikan BBM ini dan bahkan di tengah-tengah nanti inflasi akan tinggi, Mas Rifan. Oh ya, mungkin kalau nanti Mbak Friska juga tolong tambahin ya. Kalau dari sudut pandangku sih yang dirugikan dulu kali ya. Yang dirugikan biasanya transportasi ya. Transportasi itu baik udara maupun laut karena kan memang apa namanya salah satu HPP atau COGS-nya adalah bahan bakar gitu kan, fuel. Nah, jadi apa namanya dengan kenaikan harga minyak itu akan mempengaruhi cost structure dari emiten transportasi. Kemudian kalau terkait dengan BBM ini sendiri ya biasanya otomotif ya, otomotif mungkin akan kena dampaknya juga ya kan karena mungkin orang jadi ya yang tadinya mau beli mobil mungkin karena mikir BBM naik, aduh jadi kayak mikir dulu ya kan. Tapi mungkin nggak signifikan banget sih, karena sampai dengan bulan sampai dengan bulan Juli kemarin tuh kalau soal penjualan mobil kalau nggak salah data Gaikindo tuh masih naik 21%, cuman nggak tahu ya ke depannya seperti apa gitu. Nah, terus kalau yang diuntungkan mungkin lebih kayak atau lebih tepatnya mungkin nggak terlalu kena dampak negatif ya. Kalau aku sih masih emiten-emiten komoditi, Mbak Fiska, gitu. Jadi emiten-emiten komoditi ya sekarang kan juga harga komoditas lagi naik, tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga BBM. Itu sih. Kalau Mbak Fiska gimana ngelihatnya, Mbak? Iya, kalau aku mungkin nambahin ya, maksudnya kalau dari pengalaman yang dulu-dulu, kayaknya beberapa emiten yang bukan diuntungkan juga ya, menurutku mungkin yang kayak cukup kebal kayak gitu ya Cukup terhadap kebal. isu-isu BBM atau inflasi itu
mungkin kayak sektor-sektor yang mungkin defensif gitu sifatnya Mas Rifan kalau kita lihat ya, kalau belajar Mm-mm. dari yang dulu-dulu mungkin yang Mm-mm. tetap ya komoditas atau mungkin energi kayak gitu juga mungkin bisa bisa lebih rising ya, bukan lebih juga sih, maksudnya itu tadi agak kebal ya dibandingkan Kebal. emiten yang lainnya. Jadi mungkin bisa jadi tambahan acuan mungkin ya buat teman-teman semisal di masa-masa sekarang mau di emiten apa yang cari aman ya mungkin yang sektor defensif itu, dan tadi Mas Rifan nambahin komoditas bisa diperhatikan. Terus kalau kita ngobrolin kendaraan ya, kan Mm-mm. aku masih inget nih dengan berita tagline-nya, pokoknya 2030 kan kita bakal ditargetin beralih ke uh, listrik semua. Nah, Betul. kalau tanggapan Mas Rifan sendiri gimana nih? Apakah ini benar-benar bisa istilahnya kendaraan listrik ini bisa jadi alternatif lah ya buat menggantikan ya bahan bakar minyak ini ke depannya gimana, Mas? Ya, hopefully sih, hopefully. Jadi, hopefully dengan apa namanya munculnya atau semakin tingginya penetrasi terhadap kendaraan listrik, mudah-mudahan memang bisa membuat konsumsi dari BBM ya yang menggunakan minyak itu menjadi lebih dibatasi gitu. Jadi harapannya adalah defisit ya, defisit atau subsidi yang tadi masih sekian ratus triliun ya untuk BBM itu bisa diminimalisir, karena kan kalau ngomong-ngomong soal minyak kita masih net importir, betul kan ya Mbak Fiska ya kan, jadi harapannya dengan EV tadi ya, jadi kita bisa lebih ringan lah APBN-nya nanti ke depannya. Kalau Mbak Fiska sendiri juga optimis nggak dengan Aku EV? sih malah aku nggak sabar nunggu 2030 biar apa ya, biar kedepannya tuh nggak ada lagi istilah demo karena BBM naik atau segala macam, karena kan semua akan beralih gitu, kendaraan-kendaraan kita udah kayak Amerika lah ibaratnya kan, berganti semua. Ya, Jadi ya benar, harapannya subsidinya nanti akan semakin kegenjot lagi ke depannya, nggak cuma 500T, pasti akan bisa ngehemat lebih dari itu lagi pastinya. Udah betul. saatnya lah ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi polusi di Jakarta itu, aku kadang miris juga gitu kan. Nah, Kadang nggak sabar ini kapan gitu ya mobil-mobil 2030 kesampean ganti semua gitu. Jadi bisa dapat double double keuntungan gitu, selain tadi subsidi dan juga dari sisi kesehatan. benar-benar Jakarta udah makin polusinya makin ini ya, makin menjadi-jadi gitu ya. Ya, tapi kalau kita lihat kayak kalau ATPM Korea gitu ya, itu kan udah mulai kemarin di Gias kan udah mulai kan ya Mbak Friska ya, udah Mulai apa banyak. mulai banyak yang EV nih. Nah, cuman sayangnya nih ATPM yang Jepang masih kayak malu-malu gitu loh. Ya kan, masih malu-malu buat keluarin mobil listrik. Mungkin dia pengen melihat ini kalau yang brand-brand Korea keluarin penetrasinya gimana nih, kalau misalkan ternyata penyerapannya bagus ya, harapannya produsen-produsen Jepang yang gede-gede kan, kalau di Indonesia kan lebih ke Jepang ya Mbak Fiska ya, itu harapannya juga bisa ngikutin Iya. gitu. Nih kalau kata teman-teman di kolom komentar nanti demonya berubah, demo listrik. Bukan demo BBM Ya. lagi, Kalau itu demo lihat listrik. lihat nanti lah ya di masa depan seperti apa. Kita jalani langkah demi langkah aja nanti. Benar. Nah, kalau ngomong-ngomong kan BBM naik nih, Mbak Fiska. BBM naik, kan kabarnya BBM ini kan pengaruh ke inflasi kita lumayan gede gitu kan. Nah, kalau BBM naik, kabarnya inflasi bisa naik ke, ada yang bilang 7%, ada yang bilang bahkan mungkin bisa 8%. Intinya inflasi naik gitu kan. Nah, kalau inflasi naik kan berarti nih kasarnya daya beli masyarakat mungkin akan relatif berkurang. Nah, kalau kita kaitin dengan strategi investasi, ya, ada nggak sih tips-tips dari Mbak Friska gimana caranya supaya return yang kita dapatkan juga bisa bertumbuh ya di atas inflasi kan, karena kalau kita ngomong investasi kan biasa kita acuannya inflasi tuh, ya Ya. kan. Nah, sekarang inflasinya aja udah lebih tinggi nih, udah misalkan nanti ke 7-8%. Nah, gimana strategi investasinya, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya juga nih Mbak Iya. Friska.
Sebenarnya aku maksudnya tanpa terpengaruh oleh kondisi sekarang ya BBM naik atau inflasi tinggi, dari dulu sampai sekarang tuh aku udah punya kayak acuan return sendiri ya target pertumbuhan portofolio kita tiap tahunnya berapa dan aku investor yang semakin kesini menjadi investor yang sangat realistis. Jadi aku tuh pakai target return itu cuma ngambil dari ini aja rata-rata pertumbuhan IHSG 25 tahun terakhir itu kan sekitar hampir 10% ya. Jadi aku jadikan patokan itu kayak jadi minimal dalam setahun itu portofolioku ada pertumbuhan 10 sampai 15. Aku udah punya patokan di situ.